Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kaifa halukunna ya salihat ya banat? La'allakunna fi khairin tamin amin ya rabbal alamin. ونلتقي مرة أخرى في هذا اللقاء في لقائنا التجويد ونريد هنا أن نبحث ماذا عن اختبارنا السابق. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan kali ini dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal PTS yang telah kita lalui sebelumnya di ikhtibar di penilaian tengah semester pekan lalu ya. Alhamdulillah wajadna an-natijah hakadha. Ustazah lihat banyak dari kalian yang Masya Allah bisa menjawab ini dengan baik dan ada pula yang masih terkecoh dengan pertanyaan yang Ustazah buatkan ya. Kita langsung ngebahas ke pertanyaan-pertanyaannya. Dan ini as-soal al-awwal, soal yang pertama yaitu Ustazah mohon untuk perhatikan ya, untuk ini evaluasi bagaimana kepahaman kalian di pelajaran tajwid ini. Pertanyaan pertama, as-soal al-awwal, ikhtaril ijabah as-sahihah min al-as'ilati al-atih. Ini bentuk soal yang pertama yaitu berupa PG ya, pilihan ganda. Al-ijabah al-ikhtiyari. As-soal al-awwal, man mu'alliful kitab tuhfatil atfal. Man mu'alliful kitab tuhfatil atfal. Nah, artinya siapa penulis atau pengarang buku Tuhfatul Atfal? Dan jawabannya itu Jim ya, jawaban yang benar Jim. Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamzuri. Nah, dan banyak yang terkecoh di sini. Sulaiman bin Husain bin Ahmad al-Jamzuri. Kalau kalian perhatikan buku atau baca buku dengan baik, insya Allah kalian akan menemukan jawaban yang benar adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamzuri. Ini tanggapan dari dua kelas ya, kelas C dan kelas D. Dari dua kelas tersebut yang benar 42 orang dari 47, dan ini jawaban yang benar. Dan ada pula yang salah di jawaban ini, alif yang ada Ahmadnya. Kalau ini Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al-Jazari, ini pengarang Muqaddimah Al-Jazariyah ya, bukan pengarang Tuhfatul Atfal. Kalau Tuhfatul Atfal itu Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Dan dia juga yang menjawab ini. Summa walhamdulillah kathir min kunna al-ijabah as-sahihah. Dan alhamdulillah banyak dari kalian yang menjawab dengan jawaban yang benar. Kemudian as-soal ats-tsani yani masmul kitab alladhi allafahu asy-syekh muallif al-kitab Tuhfatul Atfal rahimahullah li syarhi matni Tuhfatul Atfal. Maksud dari soal kedua ini yaitu kitab buku apa, buku lain atau nama buku lain yang ditulis oleh Syekh Sulaiman. Nah, buku itu untuk menjelaskan kitab Tuhfatul Atfal. Maksud Syekh rahimahullah itu maksud Ustazah yakni Syekh Sulaiman bin Husain. Kenapa Ustazah nggak nulis langsung Sulaiman? Karena jika itu disebutkan akan menjadi jawaban untuk soal yang pertama ini. Mungkin di beberapa kalian ini bukan jadi soal pertama atau kedua karena sistemnya diacak ya. Jadi bisa jadi ini di soal di nomor 3, 4 atau kesekiannya. Dan jawaban yang benar adalah Fathul Aqfal bi syarhi Tuhfatul Atfal. Ini sangat jelas sekali, bahkan seperti dikasih tahu jawabannya ya. Soalnya ada syarhi bi syarhi Tuhfatul Atfal, maksudnya di syarhi matni Tuhfatul Atfal. Ini kuncinya ya, lihat. Syarhi Tuhfatul Atfal. Sedangkan kalau yang lain itu Sedangkan kalau kitab yang lain itu tidak ada.
Afwan, nastamiruna. Wa soal at-tali yakni man afwan. Istamir hadzal bait wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Nah, yang menghafal baitnya insyaallah akan mengetahui jawabannya ya. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Apa kelanjutannya? Finnuni wat tanwini wal mududi, itu kesamanya di sini ada, di sini ya. Sudah kesini ada. Masih tidak ada. Finnuni wat tanwini wal mududi. Jawaban yang benar adalah ini jim. Kemudian ma raqmul baitil lati takallama fihi an Syekh Sulaiman rahimahullah. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Man? Ma raqmul baitil lati takallama fihi an Syekh Sulaiman al-Jamzuri rahimahullahi ta'ala. Yang di baitnya an Syekhinal Mihi bil Kamali. Ya, itu raqmul bait yang keberapa? Nomor bait yang keberapa coba? Ini sangat jelas. Sangat jelas sekali ya. Sama itu bi tuhfatil atfali an Syekhinal Mihi bil Kamali. Nomor ke-4. Kalau yang di Jazari itu nomor pertama yang ada Ibnu Jazari Asy-Syafi'i kayak gitu. Kalau itu Fathul Atfal an Syekhinal Mihi. Tahu kan maksud Syekh Sulaiman atau gurunya Syekh Sulaiman. Jadi Syekh Sulaiman ini belajar dari Syekh Al-Mihi dan itu terdapat di bait yang keempat an Syekhinal Mihi bil Kamali. Kemudian masmu Syekh Sulaiman rahimahullah itu kan dijelaskan dan Ustazah juga pernah membahas soal ini, membahas bahwa nama syekhnya itu ada Al-Mihinya, ada ini sengaja ada Nuruddin Al-Mihi, Syamsuddin, Kamaluddin, Syarifuddin, Syahruddin, dan yang jawaban yang benar adalah alif, Nuruddin Al-Mihi, Nuruddin Al-Mihi. Nah, Nuruddin Al-Mihi. Kemudian soal selanjutnya min khususiyatin nunis sakinah ya. Nah, ciri-ciri nun sakinah. Ini juga sudah pernah Ustazah bahas ya. Nun sakinah asliyah. Nah, di video kalau kalian menyimak ada di video sudah bahas. Nun sakinah asliyah, nun sakinnya asli. Terus ini ciri-ciri nun sakinah ya. Takunu fil asma wal af'al wal huruf. Nah, kalau ciri-ciri nun sakinah bisa berada di asma, nama, af'al atau fi'il, wal huruf ataupun huruf seperti fi dan lainnya. Kemudian takunu mutawassithah wa mutaqarrifah. Kalau nun itu adanya di tengah dan di ujung. Terus sabata lafdan wa khattan wa waslan wa waqfan. Ini ciri-ciri nun sakinah. Kemudian kullu ma dzukira sahih, berarti jawaban yang benar, yang paling benar adalah ini ya, kullu ma dzukira sahih, karena ini semua benar. Sebenarnya jika kalian jawab satu aja itu sudah benar, tapi maksud saya Ustazah itu untuk menguji kalian seberapa jelinya kalian, seberapa telitinya kalian dengan soal ini. Maka jawaban yang benar dari soal ini adalah kullu ma dzukira sahih, apa yang telah disebutkan di atas adalah benar. Kemudian soal selanjutnya yaitu nun sakinah zaidah min khususiyatit tanwin illa. Ini kalau tadi khususiyat atau ciri-ciri nun, sekarang ciri-ciri tadi ciri-ciri nun sakinah, sekarang ciri-ciri tanwin illa, kecualinya berarti selain ciri-ciri dari tadi, selain ciri-ciri dari nun sakinah ya. Ini tadi disebutkan di atas, tinggal kita
atau nukorin atau menyamakan aja yang ini sama di atas, mana nun sakinah zaidah la yakunu illa fil asma, takunu fil asma wal af'al wal huruf la yakunu illa mutatarrifah thabata lafdan wa waslan la fatan wa waqfan. Ini semua ciri-ciri dari khususiatit tanwin illa. Nah, maksudnya kecuali, berarti kecuali ini yang bukan ciri-ciri tanwin, berarti yang termasuk ke dalam ciri-ciri nun sakinah. Apa itu? Ini ya, jim takunu fil asma wal af'al wal huruf. Lihat, samakan dengan jawaban ba di sini. Nah, berarti yang illa, kepengecualian dari ciri-ciri tanwin ini adalah jim takunu fil asma wal af'al wal huruf, karena itu adalah ciri-ciri tanwin nun sakinah. Kemudian soal selanjutnya, min hurufil izhar hiya. Awas ya, jangan sampai terkecoh. Huruful izhar, huruf yang hukum nun sakinah dan tanwin yang pertama kali kita bahas adalah huruf izhar. Apa itu huruf-hurufnya? Apakah ini? Tidak ya, ada qafnya. Kalau ini juga tidak, karena ada kafnya. Di huruf izhar tidak ada huruf kaf. Nah, jim, ya ini jawabannya adalah jim. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, itu huruful izhar. Berarti jawaban yang benar adalah jim. Ternyata banyak jawaban yang benar di jim ya. Insyaallah. Terus kemudian, ainal mithalul izhar ma'an nun sakinah fi kalimatain. Manakah contoh dari izhar bertemu dengan nun sakinah, nun sukun di dalam kalimatain, di dalam dua kalimat. Misal izhar ya. Jadi suara nunnya dibaca jelas. Min amalin. Nah, jawaban yang benar adalah min amalin. Awas ya, terkecoh dengan ini. May ya'mal. Kalau may ya'mal ini hukumnya apa? Kalau ini izhar min amalin dalam dua kalimat, satu, dua. Kalau may ya'mal idgham bi gunna. Ini alimun khabir, ini juga izhar sebenarnya. Tapi ini contoh dari tanwin ya, tanwin. Ini contoh izhar, tapi ini contohnya untuk tanwin ya, alimun khabir. Sedangkan di soal ini adalah misal izhar bersama nun sakinah, berarti yang jawaban yang benar adalah alif min amalin. Kalau yang lain juga alimun hakim, ini juga contoh izhar di dua kalimat, tapi misal untuk tanwin. Wayan syituna, ini juga misal izhar tapi dalam satu kalimat. Yang dimaksudkan ustazah di sini adalah contoh izhar bertemu dengan nun sakinah dalam kalimatain, dalam dua kalimat, yaitu jawaban yang benar adalah alif. Jadi nanti soal ini untuk melihat kejelian kalian ya, kadit 3. Kemudian soal berikutnya, min sababil izhar huwa bu'du makhrajin nun an makhraj huruful izhar. Salah satu sebab terjadinya izhar adalah jauhnya makhraj nun dengan makhraj huruful izhar. Nah, ini jawaban yang benar adalah alif. Sengaja kalau ustazah sengaja kalau misalkan terlihat seperti agak susah, ustazah simpan jawabannya itu di alif ya, biar kalian memudahkan ketika kalian membaca pertama kali, langsung kalian menemukan jawabannya. Fanun takhruju min tarfil lisan ma'alif satis sanaya al-ulya wal huruful izhar takhruju minal halqi. Takhruju minal halqi. Ini jawabannya yang benar. Kemudian afwan, min hurufil idgham hiya. Nah, min hurufil idgham yarmaluna, ya ra mim lam waw nun, yarmaluna. Kalau ini campuran ya antara huruf ikhfa dengan huruf izhar. Ini juga sama. Kalau ini huruf izhar, ini huruf ikhfa. Nah, dan ini adalah huruf idgham, yarmaluna, ya ra mim lam waw dan nun. Kemudian hadhil kalimah minal istisnaatil idgham, atau pengecualian dari idgham. Qinwan, sinwan, bunyan, dunya. Wa hadhil kalimah laha hukmun khasun tusamma bi. Kalimat-kalimat ini pengecualian dari idgham, dan mereka
kalimat ini memiliki istilah khusus ya. Istilah khusus itu disebut apa? Apakah ikhfa? Bukan ya. Idgham bigunnah? Bukan juga, bahkan ini pengecualian idgham. Kemudian izhar halqi, bukan. Izhar halqi itu yang hurufnya hamzah, ain, ha, ghain, kha. Izhar mutlak. Nah, jawabannya adalah izhar mutlak. Coba kita lihat jawabannya. Ya, izhar mutlak ya jawabannya. Yang qinwan, sinwan, bunyan, dunya. Kenapa disebut izhar mutlak? Karena untuk pengecualian izhar itu biar tidak terkecoh dengan maknanya, biar maknanya tidak salah. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tanqasimul idgham ila qismain. Idgham terbagi menjadi dua, bigunnah wa bighairi gunnah. Idgham bigunnah dengan idgham bighairi gunnah. Fa aina huruful idgham bigunnah min khilali hadhil kalimata. Manakah huruf-huruf idgham bigunnah dari kalimat-kalimat berikut ini? Idgham bigunnah, ingat ya, idgham bigunnah, idgham bigunnah. Yarmaluna, bukan, itu semua idgham kedua-duanya. Kemudian sifdatana, ini huruf ikhfa ya. Yanmu, nah ini jawaban yang benar adalah jim ya. Nun mim waw, idgham bigunnah ya, ingat. Kalau idgham bila gunnah lam ra. Kalau naqasa asalukum beda lagi. Qot bunjad ini huruf qalqalah ya. Kemudian ini isti'ala, ini qalqalah. Yang benar adalah ini yanmu. Kita lihat yanmu. Kemudian soal berikutnya, hadhil misal lil idgham ma' nun sakinah fi kalimatain. Fi kalimat ini adalah contoh-contoh idgham dengan nun dalam dua kalimat kecuali. Jadi yang ditanyakan itu selain idgham bersama nun sakinah dalam dua kalimat. Fama ya'mal, ini benar, berarti bukan. Yang ditanyakan kecuali ya. Ayatim mubayyinat. Nah, min ni'matin miwal mimmalin. Nah, ini semuanya adalah hukum-hukum idgham, tapi yang ditanyakan adalah pengecualian dari misal idgham bigunnah, idgham bersama nun sakinah. Berarti yang benar adalah idgham yang bersama tanwin. Jawabannya adalah ba, ayatim mubayyinat. Coba kita lihat ya, benar. Jawabannya adalah ba. Kemudian soal berikutnya, wasalisu, ini melanjutkan ya. Akmilil faragot, istilah titik-titik kosong berikut ini ya. Wasalisu bla 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 indal ba'i. Apa yang hurufnya ba? Iklab ya. Berarti ya kita isi di sini iklab. Mana yang ada iklabnya? Ini jim dan ha. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al idgham wa ikhfa. Yang benar adalah ma'al ikhfa. Jadi yang benar adalah wasalisul iqlabu indal ba'i mimman bi ghunnatin ma'al ikhfa. Jawabannya yang benar adalah jim lagi. Banyak yang jimnya. Kemudian ya jim. Kemudian selanjutnya, ainal misalil iqlab, manakah contoh iqlab? Sami'un basir, ya, udah ketahuan ya, langsung ba. Iqlab itu hurufnya hanya satu, ba. Berarti yang benar adalah jawaban alif. Sami'un basir. Ya, alhamdulillah. Kemudian hadhihi laisa, afwan. Udah ketahuan jawabannya nih ya. Hadhihi laisa min hurufil ikhfa illa. Berarti ini adalah bukan dari huruf ikhfa illa. Jadi pengecualian yang kecuali. Maksud darinya, jadi yang benar-benar ditanyakan adalah manakah huruf ikhfa sebenarnya itu. Soal gampangnya ya. Hanya saja ini bentuk soalnya mengecoh. Min hadhil misal laisa min hurufil ikhfa. Ini adalah bukan huruf ikhfa. Ini bukan huruf ikhfa. Yanmu qad bunjad hamzah ain ha ghain kha, ini bukan huruf ikhfa. Ini juga bukan illa. Jadi yang dimaksudnya manakah huruf ikhfa? Jawabannya yang benar adalah dal. To, sa, so, da, ta, dha ya. Itu huruf ikhfa. Jawabannya yang benar adalah dal. Kemudian selanjutnya, min misalil ikhfa ya, contoh dari ikhfa adalah min rabbihim. Contoh apa?
Min rabbihim idgham bila gunnah. Faman ya'mal idgham bi gunnah. Min ba'di contoh ikhlas. Min dzakarin. Nah, ini baru contoh dari ikhfa. Kalau sami'un basir ini contoh ikhlas lagi. Jadi jawaban yang benar dari adalah min mithalil ikhfa hiya dal min dzakarin. Min dzakarin ya. Kemudian soal selanjutnya ma adadu huruful ikhfa kama qalahu Syekh indal bait. Berapakah huruf ikhfa seperti yang telah disebutkan Syekh di baitnya? Fi sittatin min ba'di asyri ramzuha, atau fi khamsatin min ba'di asyri ramzuha, atau fi sab'atin, atau fi khamsatin min ba'di asyrina ramzuha. Jadi yang benar adalah ba ya. Kalau ini asyirin itu 20, kalau ini 10. Jadi dalam khamsah 5 setelah 10, jadi maksudnya 15. Jadi jawabannya adalah huruf ikhfa ada 15 huruf. Dan di bait itu ditulisin seperti ini, fi khamsatin min ba'di asyrin ramzuha. Jawabannya yang benar adalah ba. Kemudian soal berikutnya, aina misal minal mim wan nun al musyaddadatain. Ini bahasan kita yang terakhir ya ketika itu. Ainal misal contoh dari mim wan nun al musyaddadatain. Contohnya adalah mim atau nun yang ada tasydidnya, yaitu aina min jannati wan nas, minal jinnati wan nas al muzammil thumma stawa amma yatasaalun kullu ma dzukira sahih. Dan jawaban yang benar adalah kullu ma dzukira sahihun. Wa hadza al-ijabah, masyaallah. Kemudian ini akmili. Siapa yang jawabannya benar di sini semua? Masyaallah. Kalau ada yang benar ya. Ini awal-awal bait ya. Seharusnya kalian bisa hafal. Kita lihat. Soal yang pertama, soal esai. Kita menuju soal esai ya. Asilah al-maqali atau soal esai. Ajibi bi ikhtisar ala dha'i ma darasti. Jawablah dengan singkat dengan cahaya atau sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari. Akmil hadzal baitnya. Yaqulu raji rahmatal ghafuri. Kemudian titik-titiknya dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Kemudian ini kosong. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Nah ini kosong lagi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Kemudian samaituhu bi tuhfatil atfali. Ini nama syekhnya an syekhinal mihi dzil kamali. Kemudian ini kosong lagi. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Yang jawabannya bisa lengkap insyaallah saya kasih langsung nilai 25 poin sini. Kemudian soal berikutnya, uzkuril misal min ikhfa khamsati ahruf likulli harfin misalun wahid. Sebutkan contoh dari ikhfa khamsati ahruf, 5 huruf saja karena ikhfa itu ada 15 huruf ya. Ustazah di sini hanya minta contoh 5 huruf aja, likulli harfin misalun wahid, setiap hurufnya satu contoh aja cukup. Ya. Kayak bebas ya, huruf ikhfa kan ada 15. Sod, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dha, dad, dan za. Boleh cuma 5 aja. Jadi misalkan yang surukum min zakarin atau min samaratin qauman jabbarin. Bebas ini mau yang tanwin atau yang non sakinah. Wa in qila sayakuna dada. Yang sah, pokoknya 5, terserah kalian mau huruf apa aja. Dan Masya Allah ada yang menjawab sampai 15 hurufnya dijawab semua, ada yang menjawab 5. Bagi yang sudah menjawab 5, Ustazah sudah kasih poin 25. Kemudian ma sababul iqlab. Ya, ini banyak yang terkecoh juga di sini ya. Ada yang dia mengisinya sababul izhar. Ada yang macam-macam ya.
Kita ulangi. Ma sababul iqlab. Bahasan iqlab itu waktu itu dekat dengan apa? Apa ya? Wa sababul iqlab yani suhulatu an-nutqi bin nun sakinah, suhulatu an-nutqi bin nun sakinah wat tanwin bil iqlab wa yakunu fi harfin wahid wa huwa al-ba. Suhulatu an-nutqi bin nun sakinah wat tanwin bi qalbihi ma miman, yang bi qalbihi ma miman li'anna al-mim tusyarikul ba fil makhraj wan nun fi sifat. Sampai sana aja sudah cukup. Jadi suhulatu gampangnya pengucapan, atau bisa juga pakai Indonesia yang menjawabnya dengan meskipun dengan bahasa Indonesia tapi jawabannya benar, itu sudah kasih nilai poin 25 juga. Gampangnya penyebutan nun sakinah dan tanwin dengan membalikannya pada huruf mim, atau suhulatun nutqi bin nun sakinah wat tanwin bi qalbihi ma miman li'anna al-mim tusyariku al-ba fil makhraj wan nun fi sifat. Karena mim sama makhrajnya dengan ba dan nun di sifatnya, intinya seperti itu. Dan soal yang terakhir adalah isyrahi hadzal bait biikhtisarna. Ini juga ada seperti soal mengacah ya. Maksud dari ustaz ini isyrahi atau jelaskan hadzal bait biikhtisar, jelaskan bait ini dengan singkat. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwalul izharu qabla al ahrufi lil halqi sittun rutibat fa ta'rifi hamzun fa ha'un summa 'ainun ha'u muhmalatan summa ghainun qa'u. Cukup di bahasannya. Jadi bukan dilanjutkan ke bait berikutnya ya. Ini isyrahi, judulnya isyrahi. Atau jelaskan, bukan istamiri. Kalau istamiri lanjutkan, kalau isyrahi jelaskan. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fuhud tabini. Jadi nun sakinah, hukum nun sakinah dan tanwin ada 4. Fal awwalul izharu qabla al-ahrufi, dan hukum yang pertama di hukum nun sakinah dan tanwinnya adalah apa? Al-izhar. Lil halqi sittun rutibat fa ta'rifi, dan memiliki 6 huruf. Disebut juga huruf-huruf ini adalah sebagai huruf halqi karena makhrajnya ada di halq. Hamzun fa ha'un summa 'ainun ha'u, hamzah ha ain ha muhmalatan summa ghainun kha'u, ghain dan kha. Itu cukup boleh seperti itu, atau boleh dijelaskan lagi. Hamzun fa ha'un summa 'ainun ha'u, maksud ainun ha'u muhmalatan itu ain dan hanya tidak ada titik. Summa ghainun kha'u, kalau ghain dan kha ada titiknya. Disebut muhmalatan ya, ini tidak ada titiknya. Ain dan ha itu tidak ada titik ya, sedangkan ghain dan kha ada titik. Jadi kalau dia menjawabnya menjelaskannya singkat juga itu sudah dan sesuai dengan apa yang Ustaz harapkan, itu Ustaz sudah kasih poin 25. Intinya nun sakinah dan tanwin memiliki 4 hukum, dan hukum yang pertama yaitu izhar, dan hukum izhar ini memiliki 6 huruf, disebut juga huruf halqi, atau nggak apa-apa nggak disebutin huruf halqi juga. Terus disebutkan huruf-hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, itu juga sudah cukup. Barakallahu fikunna, dan inilah jawaban-jawaban yang benar dari PTS yang telah kita lalui. Jazakumullahu khairan ala husni musyarakah istima'. Ustazah berterima kasih sekali atas hasil ujian kalian yang bagus. Ustazah berhusnuzon kepada kalian, semoga hasil ujian yang kalian kerjakan kemarin itu adalah nilai kejujuran kalian dan tidak ada yang mencontek atau mengkhianati ustazah ya. Ustazah percaya kalian. Barakallahu fikunna jami'an. Wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.